Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Jaya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jadi di video ini, saya akan membahas mengenai salah satu submateri dari metode-metode di dalam pembelajaran, yakni metode penugasan. Jadi video pembelajaran ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Usman MAG. Baik, langsung saja kita masuk kepada materinya. Baik, jadi metode penugasan ya. Metode penugasan sesuai dengan namanya, metode penugasan ini artinya bagaimana seorang pendidik ataupun tenaga pengajar memberikan tugas kepada peserta didiknya terkait materi pelajaran yang sedang dipelajari oleh peserta didik tersebut, kemudian diberikan tugas, kemudian dikerjakan nantinya oleh peserta didik tersebut. Nah, metode penugasan ini juga seringkali disebut dengan istilah metode resitasi, artinya guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan. Nah, kemudian adapun kita masuk kepada kelebihannya ya, kelebihan daripada metode penugasan ini ya. Yang pertama adalah metode penugasan ini dapat merangsang peserta didik untuk belajar individual atau kelompok. Artinya secara tidak langsung peserta didik itu belajar ya. Di mana guru memberikan tugas kepada peserta didik itu secara tidak langsung memaksa peserta didik untuk belajar, baik itu belajarnya secara individu ataupun kelompok. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tugas itu adalah acuan atau titik tolak untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke, jadi kita masuk kepada poin kedua daripada kelebihan metode penugasan. Jadi kelebihan metode penugasan yang kedua adalah itu dapat mengembangkan kemandirian siswa. Ya, tentu saja hal ini juga berpengaruh terhadap diri pribadi peserta didik tersebut, apakah ingin mandiri atau tidak. Ya, jadi kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan yang ketiga adalah membina tanggung jawab dan disiplin siswa. Membina tanggung jawab dan disiplin siswa ini artinya ya memang jika sebuah tugas diberikan kepada peserta didik itu secara tidak langsung dapat membangun tanggung jawab dan disiplin siswa. Dari tugas yang diberikan oleh pendidik itu pendidik dapat mengetahui atau tenaga pengajar dapat mengetahui bahwasanya peserta didik ini mampu bertanggung jawab, dia mampu melunasi amanah yang telah diberikan kepadanya. Nah, kemudian kelebihan metode penugasan yang terakhir ya adalah dapat mengembangkan kreativitas siswa. Jadi artinya tugas-tugas tertentu itu dapat membangun kreativitas peserta didik di dalam mencari jawabannya, di dalam membuat jawabannya. Nah, tentu saja tugas ini yang dimaksud oleh poin yang terakhir ini adalah hanya sebatas tugas-tugas yang memang dirancang untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu dapat mengeksplorasi sendiri apa yang sedang dipelajarinya. Oke, kemudian kita masuk kepada kekurangan daripada metode penugasan ini. Yang pertama adalah siswa sulit dikontrol ya. Sulit dikontrol apakah peserta didik ini mau mengerjakan tugas tersebut atau tidak. Ya, memang kembali lagi kepada diri peserta didik itu apakah ingin belajar atau tidak. Ya. Kemudian kekurangan yang kedua adalah berkaitan dengan tugas kelompok. Tidak jarang kita temui yang aktif di dalam suatu kelompok itu hanya beberapa peserta didik saja. Bahkan di beberapa kasus juga hanya satu orang saja yang aktif di dalam tugas kelompok itu. Nah, ini juga menjadi suatu masalah di dalam metode penugasan ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah
itu tidak mudah memberikan tugas sesuai dengan perbedaan karakteristik peserta didik. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di dalam satu kelas itu peserta didiknya memiliki pola pikir dan pola belajar yang berbeda-beda. Ada yang mampu belajar hanya dengan melihatnya saja atau visual saja, kemudian ada juga yang auditori, bisa mampu menangkap pelajaran dengan baik dengan menggunakan pendengaran. Kemudian ada juga peserta didik yang mampu memahami materi pelajaran dengan kinestetik atau praktek langsung. Nah, tentu saja kekurangan yang ketiga ini juga patut diperhatikan oleh pendidik jika ingin memberikan metode penugasan, karena tidak menutup kemungkinan di dalam satu kelas ya pasti ada beberapa yang memiliki pola pikir dan pola belajar yang berbeda-beda. Jadi pendidik atau tenaga pengajar harus mempertimbangkan dengan baik apa yang akan nanti diberikan, tugas apa yang akan nanti diberikan kepada peserta didiknya tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah guru sering memberikan tugas yang monoton saja. Tentunya hal ini dapat menimbulkan rasa kebosanan pada peserta didik tersebut. Jadi ya memang di dalam menggunakan metode pembelajaran jenis metode penugasan ini, guru harus mampu untuk memikirkan secara matang-matang terlebih dahulu sebelum memberikan metode penugasan ini. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.